Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku mau menjelaskan tentang video lab praktikum yang kedua. Langsung saja kita lanjutkan ke instruksinya. Yang pertama kita akan membuka SkyTI dari menu. Nah, cara kita menemukan menunya adalah menu berada di nah, nah, langsung saja kita masuk ke instruksinya. Yang pertama adalah kita harus membuka SkyTI. Kita dapat membuka SkyTI dengan menekan tombol menu CyberOps dan SkyTI Text Editors. Nah, kita di sini dapat memasukkan kata-kata. Contohnya adalah ini. Space is big, really big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. Nah, jadi kita dapat memasukkan kata-kata ke dalam SkyTI ini. Lalu kita dapat juga menyimpannya dengan cara menekan tombol file, save. Nah, di sini kita dapat menuliskan namanya. Kita akan menuliskan namanya yaitu space.txt. Baik, langsung. Nah, ketika kita membuka lagi untuk SkyTI-nya dan kita ingin membuka file yang tadi, kita tekan file open. Nah, di sini tidak akan terlihat file yang telah kita buat tadi karena kita menggunakan all source. Kita harus menggantinya ke all files. Nah, ini akan muncul ketika kita menekan all files. Nah, di sini terdapat pertanyaan, could you immediately find text space.txt? Nah, karena kita tidak bisa menemukan space.txt tadi, jadi jawabannya tidak. Nah, lalu kita lanjut lagi. Lalu yang kedua kita dapat membuka SkyTI dari terminal. Pertama-tama kita buka saja dulu terminalnya. Lalu kita dapat mengetik kite space.txt. Nah, ini adalah komen untuk membuka space.txt. Nah, seperti yang kita lihat di sini tidak ada prompt lanjutannya yang seperti yang di atasnya. Nah, ini adalah karena terminal sedang menjalankan sebuah program yaitu space.txt. Nah, ketika kita menutupnya akan ada lagi untuk promptnya. Why is the prompt not shown in terminal? Karena terminal sedang mengeksekusi atau menjalankan sebuah program. Nah, jadi ketika terminal sedang mengeksekusi atau menjalankan sebuah program, prompt yang di depan sini tidak akan muncul. Lalu close SkyTI sudah kita close ya tadi. Terus yang lanjut untuk bagian kedua, command line text editors. Nah, di command line text editors kita dapat mengetik nano space.txt. Nah, di sini kita akan menemukan space.txt kita yang dituliskan pada terminal. Nah, ketika kita perhatikan lebih dalam, ini bukanlah teks full yang ada di space.txt karena terdapat karakter yang berlebihan dan disimpan di page berikutnya. Nah, page berikutnya ini ditandakan dengan tanda lebih besar dari ya di ujung kanannya. Nah, what character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Nah, jadi untuk menandakan bahwa ada teks yang melewati batas dari layarnya, Nano menggunakan karakter lebih dari. Nah, ketika kita ingin menutup nanonya, kita dapat menekan tombol Ctrl dan X pada keyboard. Lalu lanjut yang ketiga. Working with configuration file.
Yang pertama, locating configuration file. Nah, kita dapat menggunakan command ls atau list untuk mengetahui apa saja direktori kita. Nah, ini terdapat beberapa uh, file dan folder yang telah kita punya. Nah, tetapi agar lebih jelasnya kita akan menggunakan list min-l. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, lab support files, second drive, dan space.txt. Nah, lalu kita dapat menggunakan command list la. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa file-file yang hidden atau tersembunyi. Contohnya itu bashrc, ses, config, dmrc, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat menggunakan command cat untuk melihat apa sih isi dari dokumen tersebut. Nah, di sini kita akan melihat isi dari dokumen bashrc. Kita ketikkan saja cat.bashrc. Nah, di sini kita dapat melihat isi dari bashrc itu. Lalu selanjutnya bashrc ini diisi dengan konfigurasi untuk terminal. Lalu selanjutnya kita dapat melihat sistem wide service yaitu /etc directory. Kita dapat melihat /etc directory yaitu sebuah sistem wide service yang dapat kita lihat dengan cara menuliskan ls/etc. Nah, di sini adalah banyak sekali file-file yang digunakan untuk sistem wide service. Lalu selanjutnya, di sini terdapat pertanyaan, why are user application configuration files saved in user's home directory and not under etc with all of the other system-wide configuration? Nah, di sini karena Linux merupakan sistem operasi multi user, jadi jika user home directory disimpan pada etc, maka nah, di sini kenapa configuration file itu disimpan di user's home directory dan bukan di etc? Nah, karena Linux merupakan sistem operasi multi-user. Jadi, jika home directory disimpan pada etc, maka pengguna akan kesulitan mengcustomize aplikasinya sendiri. Untuk langkah kedua, yaitu editing dan saving configuration file. Nah, kita dapat mengedit .bashrc dengan cara membuka lagi SkyTI dengan cara menekan tombol menu, CyberOps, dan SkyTI Text Editors. Di sini kita dapat menekan tombol File dan Open. Nah, di sini kita tidak dapat melihat. Lalu pada langkah yang kedua, editing dan saving configuration files. Nah, di sini kita dapat mengedit bashrc untuk. Nah, lalu langkah yang kedua, editing dan saving
configuration file. Nah, di sini kita dapat mengedit .bashrc dengan cara membuka SkyTI di menu CyberOps SkyTI Text Editors. Di sini kita dapat membuka bashrc dengan cara menekan file, open. Nah, di sini kita tidak bisa melihat hidden file dan file-file yang lainnya karena kita menggunakan all source. Kita harus menekan all files dan menggunakan klik kanan mouse, kita klik kanan dan menekan show hidden files. Nah, di sini kita dapat melihat bashrc yang dapat kita edit. Kita double klik saja. Nah, di sini akan muncul SkyTI yang berisikan .bashrc. Untuk di sini saya akan mengedit dan mengubah 32 dan mengganti dengan 31. Nah, lalu kita di sini dapat menyimpannya dengan cara menekan file dan save. Nah, seperti yang kita lihat di sini, 32 adalah kode warna untuk green, sedangkan 31 merepresentasikan red. Nah, di sini terminal kita tidak langsung otomatis berubah menjadi merah. Nah, hal tersebut dikarenakan terminal akan mengikuti perintah sebelumnya, yaitu menggunakan warna hijau. Jika kita jika kita mematikannya dan kita buka lagi, nah maka promptnya akan berubah menjadi merah. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Did the terminal window switch which was already open also change color from green to red? Nah, apakah terminal Windows yang tadi akan berubah langsung dari hijau ke merah? Jawabannya itu tidak. Nah, jawabannya itu tidak, karena terminal akan mengeksekusi .bashrc saat dibuka pertama kali. Nah, ketika kita membukanya akan langsung menjadi merah seperti ini. Terus kita dapat juga mengganti bashrc dengan cara nano. Kita dapat mengetik di sini nano .bashrc. Nah, di sini akan muncul lagi bashrc, isi dari bashrc seperti pada SkyTI sebelumnya. Nah, di sini kita dapat mengganti lagi untuk color code-nya atau kode warnanya menjadi 33 atau kuning. Selanjutnya untuk menutup nano, kita dapat menekan tombol Ctrl X. Nah, di sini terdapat pertanyaan save modified buffer, kita tekan saja Y di keyboard kita. Nah, file name to write bashrc. Nah, kita tidak ingin mengganti dari nama filenya, jadi kita tekan saja enter. Nah, di sini kita telah merubah color code-nya dari merah menjadi kuning. Kita dapat melihatnya dengan menutup terminal dan membuka terminal lagi. Nah, untuk promptnya sekarang akan menjadi kuning. Yang ketiga, editing configuration file for service. Nah, jadi kita dapat menggunakan Nginx, yaitu lightweight web server yang dapat kita dapat install di Cisco CyberOps Workstation VM. Nah, kita dapat kita dapat membukanya di nano. Nah, cara membukanya adalah mengetik sudo nano -l etc nginx. Nah, kita dapat mengetik sudo nano -l /etc/nginx/custom server .conf. Nah, kita menggunakan sudo karena untuk mengedit system wide configuration kita harus menjadi user root
Nah, cara menjadi user root adalah kita menambahkan sudo di depan komen. Di sini kita tekan saja enter. Nah, di sini kita karena menggunakan sudo, kita harus memasukkan password kita. Password kita yang awal adalah CyberOps. Nah, setelah masuk kita akan segera mencari line ke 39. Nah, untuk line ke 39 adalah di sini. Kita mengganti 81 ini dengan 80-80. Lalu mengganti line 47 dan menambahkan teks id lab. Nah, kita akan menggantinya seperti ini. Lalu di sini kita exit saja dengan cara menekan Ctrl X. Nah, di sini kita akan ditanya save modified buffer, kita tekan saja yes atau y di keyboard. Di sini kita tidak ingin mengganti nama untuk filenya, lalu kita tekan saja enter. Lalu selanjutnya kita ketikkan saja sudo nginx minc custom server.conf. Nah, ini nih digunakan untuk mengeksekusi Nginx menggunakan modified configuration file. Nah, jadi kita buka saja di Firefox-nya ini. Kita ketik saja 127.0.0.1.2.80.80. Nah, ini nih kita berusaha untuk menyambungkan ke website server hosted on local machine. Jadi kita menghubungkan dengan web server yang terdapat di local machine saya dengan port 8080. Nah, di sini klik saja enter. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam configured Nginx. Nah, setelah membuka Nginx di Mozilla Firefox, kita lihat lagi untuk terminalnya. Kita eksekusi lagi. Nah, di sini akan terdapat pesan error ya. Nah, pesan errornya ini adalah, nah, kita mendapatkan error message karena kita telah berhasil menyambungkan ke web dan terdapat file yang hilang, yaitu file favicon.ico, file di lab support files directory. Nah, lalu kita dapat mematikan Nginx web server dengan menekan enter pada command prompt yang berisikan sudo pkill nginx. Jadi kita ketik saja sudo pkill nginx, lalu enter. Nah, setelah kita melakukan itu, kita dapat mengecek kembali apakah masih ada website kita atau tidak. Nah, mari kita coba lagi untuk memasukkan address untuk websitenya, yaitu 127.0.0.1.2.80.80. Nah, di sini kita tidak dapat menemukan lagi karena kita telah mematikan atau meng-shutdown Nginx web server. No. Nah, challenge question. Apakah kita dapat mengedit etc Nginx configuration file pada SkyTI? Lalu deskripsikan prosesnya di bawah. Sini kita akan mengedit etc Nginx custom server configuration di SkyTI. Kita dapat dengan mudah membuka kembali SkyTI. Kita dapat mengedit Nginx custom configuration dengan cara membuka terminal, mengetikkan Skype. Kita harus menggunakan sudo karena kita ingin mengedit file etc.
sudo skite etc nginx. Nah, kita harus menulis seperti yang tadi, bedanya kita akan menggunakan SkyTI. Nah, kita harus memasukkan password lagi karena kita ingin menggunakan sudo. Seperti biasa, password kita adalah CyberOps. Nah, di sini kita dapat mengedit lagi untuk custom server conf dari Nginx. Nah, di sini ada pertanyaan. Describe the process below. Nah, jadi kita yang pertama membuka terminal. Nah, jadi langkah yang pertama kita harus membuka terminal, lalu mengetikkan sudo skite etc nginx customserver.conf. Nah, lalu yang terakhir adalah refleksi. Nah, tergantung dari service-nya, banyak pilihan yang mungkin tersedia untuk konfigurasi. Konfigurasi file location, syntax, dan available parameter dapat bermacam-macam dari service ke service. Nah, selalu tanyakan untuk dokumen atau informasinya. Untuk izin, ini sangat umum ya untuk menyebabkan sebuah problem atau masalah. Nah, jadi pastikan Anda memiliki izin khusus atau izin yang benar sebelum mengedit konfigurasi file. Nah, mungkin segitu saja untuk video saya. Terima kasih sudah menyaksikan.